Profesi bidan adalah profesi yang sangat mulia. Karena itu, ayo segera daftarkan diri di Kebidanan Universitas Islam Lamongan, bergabung dengan saya dan mahasiswa serta dosen-dosen yang lain. Anak orang saja atau orang lain saja kita rawat, apalagi keluarga kita sendiri. Selamat datang dalam program TTP, Tanya-Tanya Prodi Universitas Islam Lamongan. Perkenalkan, nama saya Maulidia Izzatus Sodik dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Karena proses perkuliahan yang lebih singkat, hanya 6 semester atau 3 tahun dibandingkan dengan prodi-prodi lain yang 8 semester atau 4 tahun. Dan juga karena banyak beasiswa, termasuk saya juga mahasiswa penerima beasiswa di Unislah. Karena itu, kalian yang mempunyai orientasi ingin cepat bekerja, maka kalian bisa bergabung dengan kami di Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Di Prodi D3 Kebidanan Unislah kita belajar banyak hal, mulai dari bagaimana cara berkomunikasi kepada pasien, karena dari cara kita berkomunikasi kepada pasien itu bisa membangun hubungan baik antara kita dan pasien tersebut. Jadi pasien bisa merasa nyaman, percaya kepada kita, sehingga masalah-masalah yang dikeluhkan oleh pasien itu bisa teratasi karena kita bisa tahu semua hal yang dikeluhkan oleh pasien. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara kita dan pasien, maka tidak akan terjalin hubungan yang baik dan nyaman antara kita dan pasien, sehingga belum bisa jadi masalah-masalah itu tidak teratasi dengan baik. Selain cara berkomunikasi, kita juga diajari pemeriksaan fisik dasar seperti bagaimana cara menensi, mengukur suhu tubuh, mengukur tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan ANC pada ibu hamil atau antenatal care pada ibu hamil, yaitu pemeriksaan ada tinggi fundus uteri, berapa taksiran berat janin, detak jantung janin, dan lain sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah APN 60 langkah agar proses persalinan bisa berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala apapun. Kemudian ada pemeriksaan pada ibu nifas dan penanganan kegawat daruratan pada ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan, bayi, dan anak-anak. Sering sekali selama di kebidanan kita praktek di lahan selama 4 kali, yang ada di puskesmas, di rumah sakit umum, di rumah sakit swasta, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga ada praktik ekstra di bidan ekstra di jam-jam di luar jam kuliah, di praktek bidan mandiri untuk menambah ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di instansi perkuliahan, dan juga untuk mengasah ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama proses perkuliahan agar tidak hilang dari ingatan kita begitu saja. Tujuan dari bidan yaitu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang biasanya terjadi karena kesalahan dalam selama proses pemeriksaan, proses persalinan, dan proses nifas. Tugas dan fungsi seorang bidan adalah melakukan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pada kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga memantau kesehatan seorang perempuan mulai dari pramenikah atau usia remaja sampai menopause, karena dalam prosesnya seorang bidan terlibat dalam proses kesehatan itu tersendiri. Misalnya sebelum proses kehamilan kita harus memastikan gizi seorang wanita itu benar-benar tercukupi, sehingga dalam proses persalinan dan proses kehamilan tidak terjadi komplikasi yang disebabkan oleh kesalahan atau kekurangan gizi saat pada masa remaja. Jadi peran seorang bidan juga mengawal seorang wanita mulai sebelum pranikah sampai usia menopause. Kalau bicara soal enak enggaknya, semua hal pasti ada enak dan enggaknya ya. Kalau di kebidanan, enaknya kita dapat ilmu, skill yang banyak banget.
Padahal dalam kurun waktu hanya 6 semester atau 3 tahun ya. Karena kalau di diploma 3 itu untuk praktiknya 60%, sedangkan untuk teorinya hanya 40%. Jadi kita bisa langsung punya banyak kemampuan praktik yang bisa kita amalkan. Untuk dosennya sendiri yang pasti asik-asik, pembawaannya juga enjoy. Jadi saat perkuliahan mahasiswa itu bisa nyaman dengan materi-materi yang diberikan, sehingga materi yang diberikan bisa diserap dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik di lahan maupun dalam kampus sendiri. Kalau menurut saya benar sekali, karena kita seorang bidan membantu proses persalinan seorang ibu. Ibu melahirkan seorang anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi menurut saya profesi bidan itu sangat mulia sekali karena membantu menolong 2 nyawa sekaligus. Profesi bidan adalah profesi yang sangat mulia. Karena itu, ayo segera daftarkan diri di Kebidanan Universitas Islam Lamongan, bergabung dengan saya dan mahasiswa serta dosen-dosen yang lain. Anak orang saja atau orang lain saja kita rawat, apalagi keluarga kita sendiri.